Saudara-saudara sekalian, saat ini saya akan memberikan presentasi tentang bagaimana teori beban kognitif, pembelajaran berbasis multimedia menjelaskan manusia belajar. Nah, tentu ada beberapa alasan yang masuk akal mengapa teori ini saya presentasikan dalam konteks pemahaman lebih mendalam tentang proses belajar, apalagi kita berada di dalam era digital. Nah, saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa sendi kehidupan kita sudah tidak bisa dilepaskan dengan teknologi yang semakin berkembang dan berpengaruh, mulai dari kehidupan kita sehari-hari sampai kepada pendidikan. Nah, kita tahu bahwa teori ini semakin populer dan memiliki vibrasi yang semakin kuat oleh karena pendidikan dewasa ini sudah mulai banyak memanfaatkan multimedia, mulai dari video, animasi, gambar, dan audio. Oleh karena itulah, makanya saya akan menampilkan, menjelaskan teori tersebut. Nah, di bagian PowerPoint yang Anda perhatikan saat ini, Anda memperoleh beberapa informasi, yaitu beberapa perilaku yang kita amati, kita dapatkan sehari-hari, saudara ya. Mulai dari mengetik, berbicara, membaca, berkendara, mengoperasikan mesin, sampai bermain badminton. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, tahukah Anda bahwa perilaku manusia ini sebenarnya diperoleh dari proses belajar? Nah, saya akan memberikan bukti bahwa perilaku mengetik sampai bermain badminton itu adalah perilaku yang diperoleh dari hasil belajar ya. Yang pertama, hampir dipastikan dan kita pasti sepakat bahwa seluruh perilaku tersebut tidak hadir di ruang hampa. Tidak hadir begitu saja manusia lahir langsung bisa. Tidak, saudara ya. Tidak ada manusia seperti itu. Nah, apa yang bisa kita perhatikan dari pengalaman kita, mungkin kita bisa melakukan hal tersebut ya. Mengetik, berbicara, dan semua, saya kira semua berbicara. Tidak ada yang tidak bisa berbicara ya. Itu oleh karena kita pertama memperhatikan orang lain. Ya, betul enggak? Kita memperhatikan orang lain. Nah, misalnya kita memperhatikan bagaimana orang mengetik, lalu kita mencoba mengingat informasi dasar, posisi huruf pada keyboard, menghafal urutan kata, gerakan jari yang tepat, dan sebagainya. Bahkan ketika kita mulai belajar bahasa asing, kita mempelajari kosakata, tata bahasa, dan seterusnya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Tentu kita akan perlu mendapatkan sumber belajar yang tepat. Nah, siapakah sumber belajar yang tepat? Umumnya kita belajar kepada orang yang lebih kompeten dalam hal ini. Salah satunya, saya tidak katakan satu-satunya, adalah guru dan dosen kita. Sebenarnya teman kita juga bisa kita jadikan sumber acuan, sumber belajar, oleh karena mereka juga bisa mengarahkan kita. Jadi salah satu indikasi bahwa mereka bisa menjadi kelompok acuan oleh karena tingkat kemampuan pengetahuan dan keterampilan di atas kita, ya. Dan kita juga bisa memanfaatkan sumber belajar dari sumber yang lain, misalkan buku, begitu ya. Nah, itu bisa kita jadikan sumber acuan belajar. Bagian yang berikutnya tidak kalah penting adalah saudara memperhatikan apa yang diberikan atau apa yang diberikan arahan dari mereka yang lebih kompeten ya. Dan perhatian itu sangat penting oleh karena indikasi orang memperhatikan dia melakukan apa yang diarahkan. Nah, itu terjadi saat poin 4 dikatakan mempraktekkan arahan dan masukan mereka. Nah, yang kelima itu adalah satu perilaku yang terjadi terus-menerus. Ketika arahan tersebut dilakukan secara berulang-ulang begitu ya, maka akan terjadi satu keterampilan yang berbeda, kompetensi yang berbeda dari sebelumnya. Nah, ini adalah gambaran umum perilaku belajar. Dari sini kita bisa simpulkan, saudara, bahwa untuk kita bisa berbicara, membaca, berkendara, bermain badminton, kita harus melakukan semua poin ini, memperhatikan orang lain, membutuhkan sumber belajar ya, mendengarkan arahan, pelajari hal-hal yang baru itu sedikit demi sedikit ya, dan terus memperhatikan akibat perbuatan tersebut. Saya yakin
itu adalah satu akibat yang positif. Kita mampu melakukan hal tersebut. Oke, baik, akan saya teruskan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengapa saya berbeda ketika saya perhatikan diri saya dengan orang lain. Misalnya, ketika saya bermain bulu tangkis, mengapa teman saya lebih pandai? Atau mengapa teman saya lebih jago berbicara bahasa Inggris dan Mandarin daripada saya? Nah, singkat kata, saya mau katakan perbedaan kompetensi ini menyiratkan sebuah gradasi. Nah, ini saya katakan ya. Jadi gradasi adalah sebuah perbedaan yang menunjukkan tingkatan atau derajat atau sebuah spektrum atau skala begitu. Jadi gradasi ini mengacu kepada perubahan dari hal yang lebih kecil, hal yang lebih sederhana ke lebih besar dan yang lebih kompleks ya. Baik, saudara. Nah, kembali kita mengacu kepada teori belajar yang sudah saya jelaskan, bahwa gradasi itu sebetulnya saudara sangat dipengaruhi oleh hal tersebut. Kesungguhan dalam memperhatikan, ketepatan dalam mendapatkan sumber belajar yang tepat, ketelatenan menjalankan arahan orang lain yang lebih kompeten, kemampuan mempraktekkan arahan dan masukan, dan keinginan kuat untuk terus-menerus mempelajari hal yang baru. Dari sini maka saya bisa simpulkan dengan suatu keyakinan yang kuat bahwa hal-hal yang saya sebutkan di atas itu berhubungan dengan seberapa banyak dan seberapa kualitas kita dalam berproses saat memperhatikan, mendapatkan sumber belajar yang tepat, ketelatenan, ya, kemauan kita untuk mempraktekkan secara terus-menerus, dan ini akan sangat mempengaruhi hasil. Jadi proses yang baik tidak mengkhianati hasil. Banyak orang mengatakan demikian, saudara. Nah, selanjutnya saya akan memberikan informasi sedikit bahwa diskusi kita pada saat ini itu sebetulnya sangat relevan dengan peta teori belajar dari masa ke masa, saudara. Mulai dari teori belajar yang dipopulerkan oleh Skinner dan John Watson ya pada abad ke-20, mereka menyampaikan teori perilaku bahwa belajar itu, saudara, ya, merupakan perilaku yang disebabkan oleh stimulus dan respon. Nah, selanjutnya ada pandangan konstruktivisme. Dia katakan yang dipopulerkan oleh Jean Piaget, saudara, ya, orang Perancis. Dia katakan bahwa individu itu aktif membangun pemahaman mereka tentang dunia dan lingkungan melalui pengalaman dan refleksi. Kemudian ada pandangan humanistik ya. Pandangan ini muncul tahun 60-an, saudara, dan menekankan bahwa pengembangan pribadi dan kebutuhan individu dalam belajar, dan belajar itu terjadi ketika siswa itu merasa nyaman, saudara, ya, merasa dihargai dan memiliki kebebasan mengejar minat dan tujuan mereka. Kemudian ada pandangan sosiokultural. Dia katakan bahwa ini oleh orang yang sangat terkenal, saudara, yang sering dijadikan acuan, yaitu Vygotsky. Jadi menurut pandangan ini individu belajar melalui kolaborasi. Ini kata kunci yang sangat penting. Dan yang terakhir, nah ini yang mau kita bahas ya, pandangan kognitif. Jadi menurut pandangan ini belajar itu sangat dipengaruhi oleh faktor internal ya, misalkan motivasi, persepsi, dan memori. Oke. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan, saudara, bagaimana teori kognitif, di mana salah satunya yang akan kita pelajari adalah teori beban kognitif sebetulnya, saudara, ya. Teori beban kognitif atau cognitive load kalau bahasa Inggrisnya ya. Anda bisa cari di kamus cognitive load of multimedia learning. Nah, ini teori yang sangat lagi in, saudara, ya. Nah, sebelum saya akan menjelaskan lebih jauh bagaimana teori ini menjelaskan proses belajar, Anda harus tahu dong beberapa kata kunci ya. Yang pertama adalah input auditory dan input visual. Jadi input auditory adalah informasi yang diterima melalui pendengaran, ya, di audio. Input visual di lain pihak, ya, itu informasi yang diterima melalui penglihatan. Jadi input diproses oleh otak sehingga diinterpretasikan dan diolah selanjutnya ya. Nah, siapa yang ngolah? Yaitu memori sensorik. Jadi di bagian otak kita itu ada sensornya, saudara, ya, sensor yang menyimpan informasi. Ada sensor visual dan ada sensor yang auditory. Ternyata ada juga yang sensor penciuman, saudara, ada juga sensor perabaan, taktil ya.
Nah, memori sensorik ini berfungsi sebagai mekanisme penyimpanan sementara, ya, penyimpanan sementara informasi yang masuk ke dalam manusia, di dalam diri kita melalui sensor tadi, telinga, mata, perabaan, dan seterusnya, ya. Oke, jadi menurut teori psikologi kognitif ini, saudara, ya, memori sensorik itu ada dua, ya. Jadi memori ikonik, ikonik itu berarti yang berupa icon, jadi berupa gambar-gambar, saudara, ya. Nah, yang berikutnya itu model memori echoic, ya, echoic. Memori echoic itu, saudara, itu berarti suara, ya. Nah, menurut teori memori ikonik dan memori sensorik yang echoic tadi itu mampu menyimpan, ya, gambar, tampilan visual maupun auditori itu selama 0,5 detik, katanya sih begitu, ya. Nanti kita buktikan lebih lanjut. Baik. Untuk yang visual itu 0,5, sementara yang suara itu 3,3 sampai 4 detik, saudara. Jadi ketika Anda mendengarkan nomor telepon begitu, ya, Anda bisa ngingetnya sampai 3 sampai 4 detik. Tapi kalau gambar itu 0,5 detik saja. Jadi lebih pendek. Nah, sekarang Pak Ginting mau menjelaskan tentang memori kerja. Saudara, dalam istilah yang lampau, ya, memori kerja itu disebut short term memory, ya, tapi sekarang sudah diganti short term memory itu dengan working memory, jadi lebih aktif nih, ya. Jadi ini merupakan sistem memori temporer, jadi sementara, ya, membantu kita untuk memproses informasi yang baru. Nah, memori kerja ini itu terbatas, saudara, dalam kapasitas dan durasi penyimpanannya. Jadi terbatas banget, ya. Jadi dia tidak bisa mengingat lebih lama begitu, ya. Tetapi dia aktif di dalam membantu kita untuk memecahkan masalah, untuk mengingat sesuatu, untuk berkomunikasi dan seterusnya. Dia sangat penting karena dia akan menyimpan informasi yang visual dan auditori juga, ya. Nah, saudara, di dalam memori kerja itu ada 3 bagian kalau kita mau bagi, ya. Itu ada central executive, ada phonological loop, ada visual spatial sketchpad. Nah, mereka itu berbeda-beda fungsinya, ya. Oke, kalau yang central executive itu mengarahkan perhatian dan mengendalikan proses kognitif. Sementara yang phonological ini berurusan dengan informasi yang bersifat verbal. Jadi kata-kata, kalimat, informasi yang berupa bahasa itu masuk diproses oleh phonological loop. Kemudian kalau yang terakhirnya ini visual, nah seperti namanya, berarti dia lebih mengarah kepada informasi-informasi yang bersifat visual dan spasial. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, ya, Pak Ginting, apa bedanya antara sensorik dengan yang memori kerja nih? Kok hampir sama? Jadi memori sensorik, saudara, ya, itu adalah gunanya mempertahankan informasi sensor dalam memori sementara. Sementara memori kerja digunakan untuk memproses, ya. Kalau tadi memori sensorik dia nyimpan saja, mempertahankan informasi sensorik sementara, ya. Tapi kalau memori kerja dia memproses nih. Jadi sudah mulai ada manipulasi informasi, ya. Misalkan memahami, memecahkan masalah, mengambil keputusan, semua ada di memori kerja. Intinya seperti itu, ya, saudara, ya. Nanti akan saya lebih lanjut jelaskan. Nah, yang berikutnya yang penting juga kita harus pelajari, saudara, yang ini. Memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang ini adalah sistem memori permanen, ya, menyimpan informasi dalam waktu yang lama. Jadi informasi yang disimpan dalam memori jangka panjang ini dapat diambil kembali nih di masa depan, dan informasi tersebut dapat disimpan di memori jangka panjang mencakup ada beberapa jenis informasi, saudara. Yang pertama adalah fakta dan konsep, kedua keterampilan dan prosedur, kedua pengalaman pribadi, persepsi dan pola, dan bahasa, saudara, ya. Jadi di dalam memori jangka panjang kita bisa simpan banyak informasi tentang konsep, prinsip, fakta. Kita sudah banyak belajar sejarah, kita banyak belajar tata bahasa, tenses, dan sebagainya. Bahkan, saudara, juga kita bisa punya keterampilan banyak nih, ya, seperti bermain musik, berbicara, menulis, mengemudi. Kemudian pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi pada saat Anda masa kecil, peristiwa penting dalam hidup, pengalaman emosional gitu, ya. Dan juga persepsi. Jadi tentang pola dan hubungan antara objek dan kejadian.
Misalkan mengenali wajah seseorang, mengingat pola musik ya. Dan berikutnya bahasa nih. Nah, pasti Anda sudah tahu dong ya bahasa. Nah, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apapun yang pernah Anda kuasai. Nah, masalahnya saudara ya, ini ada satu hal yang harus Anda perhatikan. Informasi yang disimpan di memori jangka panjang itu bisa diakses, dipulihkan, tetapi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada beberapa faktor yang harus kita ketahui saudara. Yang pertama, bisa saja kita tidak ingat sama sekali oleh karena faktor lupa. Yang kedua, itu karena adanya intervensi. Yang ketiga, adanya trauma. Nah, Pak Ginting mau jelaskan satu-satu. Lupa dapat terjadi saudara ketika seseorang tidak dapat akses lagi informasi yang sudah dia ingat ya. Faktor yang bisa menyebabkan kelupaan itu adalah karena mungkin lelah, stres, begitu ya. Nah, sekarang intervensi. Intervensi itu apa? Ya, intervensi itu adalah informasi yang telah disimpan di memori jangka panjang, tapi dihalangi adanya informasi baru yang masuk. Ya, ada dua jenis intervensi, ya, yaitu intervensi proaktif dan intervensi retroaktif. Saudara, berikutnya trauma itu juga sangat mengganggu saudara ya. Jadi trauma itu mempengaruhi kemampuan seorang mengingat informasi di memori jangka panjang. Ya, trauma dapat menyebabkan stres, kecemasan dan sebagainya. Berikutnya saudara, Pak Ginting akan mulai menjelaskan beberapa kata penting juga ya. Jadi beban kognitif merupakan jumlah beban kognitif yang dihasilkan oleh tugas atau aktivitas yang sedang dilakukan. Beban kognitif dapat terbagi 3 saudara ya. Jadi beban kognitif yang disebut intrinsik ya, dan intrinsik di sini intrinsik, ekstrinsik ya. Nah, yang intrinsik itu adalah beban kognitif. Jadi beban pikiran kita yang timbul oleh karena materi tugas itu sangat sulit ya. Misalkan kita memiliki kesulitan dalam mengerjakan tugas matematika karena memang kita sama sekali tidak paham ya soal matematika. Kemudian ekstrinsik. Nah, ekstrinsik ini saudara adalah elemen-elemen yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Ada dua hal saudara ya. Antarmuka yang tidak intuitif itu interface. Ini adalah perangkat-perangkat teknologi saudara ya. Jadi interface ini adalah media yang menghubungkan kita dengan peralatan ya, digital, misalkan komputer. Dan kemudian lingkungan. Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang di luar konteks pembelajaran. Misalkan suara bising, misalkan ada background musik. Oh ya, saya kembali lagi ke interface tadi ya. Misalkan kalau di komputer nih ya, misalkan tombolnya tidak jelas, menunya tidak terorganisir, fontnya terlalu kecil, warna teksnya sulit dibaca, tata letaknya tidak jelas. Itu semua adalah interface. Nah, berikut ini yang sangat penting adalah teori kata kunci beban kognitif Jerman ya. Jadi beban kognitif Jerman ini adalah energi kognitif yang kita keluarkan, upaya mental yang kita keluarkan saat memperdalam pemahaman kita terhadap sesuatu yang kita pelajari. Nah, indikasi bahwa terjadinya yang German-Loop ini ya, ini yang baik saudara ya, adalah ketika ada peningkatan pemahaman. Ya, orang paham tentang apa yang dipelajari. Yang kedua, dia mampu menyelesaikan masalah yang secara efektif. Kemudian ada transfer belajar. Oke, saya kasih contoh ya. Peningkatan pemahaman ketika orang itu mampu menjelaskan, orang ini siswa seperti kalian, menjelaskan sesuatu dengan runtut ya, tentang apa yang dia pelajari dengan kata-kata sendiri. Ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman. Disitulah German Loop terjadi. Ya. Atau kemudian dia dapat memecahkan masalah terhadap sesuatu yang baru berdasarkan teori yang dia pelajari. Nah, ini adalah satu indikasi bahwa terjadinya German Loop. Jadi dia mampu menginvestasikan energi kognitifnya pada proses pembelajaran, penguasaan hal yang baru. Transfer belajar demikian, ya. Ini dia mengambil pengetahuan dan keterampilan dan menerapkannya dalam konteks berbeda. Nah, saudara, baru kali tahap ini adalah inti dari perkuliahan kita ya. Cukup panjang introduction-nya. Ini adalah satu profil tentang teori beban kognitif pembelajaran berbasis multimedia saudara ya. Nah, di dalam teori ini Anda perhatikan di bagian kiri dulu. Di bagian kiri dulu ya. Jadi pertama-tama siswa atau kita sebagai pembelajar itu memproses
informasi audio, ya. Kemudian ini audio kata-kata ini ya. Dan juga yang bersifat visual itu diterima secara mentah oleh sensor memori di sini, ya. Dalam bentuk mentah berarti informasi audio dan visual itu diterima saja, ya, belum diolah atau belum diproses. Jadi informasi tersebut masih dalam bentuk asli, saudara, belum mengalami penyuntingan pengorganisasian atau analisis lebih lanjut. Misalkan ya, kita menonton video presentasi tentang cara membuat kue coklat gitu ya. Jadi informasi audio, visual, bahan-bahan proses pembuatan kue kita terima aja gitu, tanpa kita mengerti apa maksudnya. Baru saudara, setelah itu ya, terjadi ada satu proses yang sangat penting ketika di sini saudara. Informasi yang dianggap penting, nah ini penting ya. Jadi anggap penting akan dipilih ditransfer ke memori kerja, ya. Jadi yang suara itu dipilih masuk ke dalam otak memori kerja itu menjadi model verbal, ya. Kemudian yang visual menjadi model visual. Jadi akan terjadi seleksi di situ informasi ya. Nah, apa yang diingat, apa yang ditahan oleh memori kerja, baiknya visual maupun auditory, itu mempunyai beberapa indikasi, beberapa karakteristik. Yang pertama, informasi itu harus relevan. Relevan itu berarti bahwa yang dengar itu bisa menghubungkan dengan pengalaman dia sebelumnya, saudara. Ya, misalkan saat mengerjakan tugas matematika, dia sudah pernah nih saudara ya memahami rumus-rumus yang terkait dengan soal tersebut. Nah, ini relevan berarti dia bisa menghubungkan dan memilih informasi tersebut. Itu yang pertama, relevan. Yang kedua, kedekatan. Jadi kalau informasi itu lebih dekat, lebih terkait ya dari apa pengalaman yang dimiliki oleh seseorang, maka akan cenderung dipilih. Ya, oke. Yang berikutnya itu berhubungan dengan emosi. Jadi kalau sifat informasi itu lucu, sedih, saudara, itu cenderung untuk diingat, saudara. Ya. Yang berikutnya itu terulang-ulang, repeatedly. Ya. Jadi informasi itu diulang-ulang, saudara ya, maka akan terjadi kemungkinan itu bisa disimpan di memori jangka panjang, saudara ya, akan disimpan lebih lama. Ya. Yang berikutnya informasi tersebut disampaikan dengan sederhana. Ya, jadi informasinya dijelaskan dengan sederhana, mudah dipahami, itu lebih cocok untuk disimpan, diproses di memori kerja. Sekali lagi ada beberapa aspek tadi ya saudara, Pak Ginting sudah jelaskan, relevan, dekat, emosi, repeatability, diulang, dan kesederhanaan. Nah, itu tadi sudah sampai di proses di sini, proses seleksi. Selanjutnya yang terjadi saudara, bagaimana hubungannya dengan ini? Nah, ini yang sangat penting. Disinilah proses belajar itu terjadi. Bagaimana hal yang baru tadi diseleksi di sini kemudian bisa masuk di sini. Ini yang penting. Jadi informasi akan diproses secara lebih lanjut, diintegrasikan dengan pengetahuan yang sudah ada di memori jangka panjang. Namun perlu diperhatikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bahwa kondisi itu memerlukan pemrosesan mendalam. Jadi kita belajar secara sungguh-sungguh. Seseorang mengalami kondisi pemrosesan informasi yang mendalam, ya, itu dia berusaha untuk memecahkan masalah yang rumit. Ya, dia berusaha untuk mengolah informasi lebih intens dan berkesinambungan. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi itu memerlukan pengulangan atau latihan, ya. Jadi selalu diulang dan dilatih. Yang ketiga, kondisi tersebut memicu emosi dan perhatian. Ketika seorang itu mengalami emosi dan perhatian yang kuat terhadap informasi, dia akan belajar lebih sungguh-sungguh. Nah, jadi demikian saudara ya, bagaimana proses belajar itu terjadi. Jadi ketika ini diintegrasikan saudara, maka di sini terkumpullah pengetahuan, keterampilan yang kita miliki tersebut. Jadi kesimpulannya, kita bisa mengetik, kita bisa berbicara, kita bisa mengendarai mobil, kita bisa berbicara bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Itu adalah karena semua proses seperti ini saudara. Mulai kita pertama, ya, mendapatkan informasi ini dari awal masuk ke sensori motorik, masuk ke telinga kita, masuk ke mata kita, dan dipilih, ya, dipilih, diseleksi oleh memori kerja. Memori kerja itu memilih
karena informasinya relevan, dekat, ada unsur emosi, diulang dan sederhana informasinya. Dan dia bisa diintegrasikan menjadi satu pengetahuan tersebut. Bila kita memprosesnya secara mendalam, dan kita memerlukan pengulangan latihan, dan kondisi tersebut memicu perhatian dan emosi kita. Oke, saudara. Nah, demikian ya. Jadi itulah inti dari teori belajar berbasis multimedia. Saya kira itu saja dulu cukup saudara-saudara sekalian ya. Karena penjelasan cukup panjang, saya akan terangkan untuk kesempatan di lain hari. Terima kasih.